Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akad istisna. Pertama-tama, perkenalkan saya Istiani Halifah, NPM 16, dan rekan saya. Saya Arafin Nur Saputra, NPM 37. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan bahasa Arab mustasni dan penjual dengan bahasa Arab sani. Di sini Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Dalam PSAK 104 paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan atau customized, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Pada istisna paralel, penjual membuat akad istisna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istisna pertama, atau antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual, tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Dalam akad ini, spesifikasi aset yang dipesan harus jelas. Bila produk yang dipesan adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah, dan spesifikasi harus jelas. Misalnya, menggunakan bata merah, kayu jati, lantai keramik merek Roman, ukuran 40 kali 40, toiletries merek atau Toto, dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari. Begitu akad disepakati, maka akan mengikat para pihak yang berkesepakatan dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. PSAK 104 paragraf 12. Selanjutnya, perbedaan salam dengan istisna. Yang pertama, itu pokok kontrak. Di salam ini, pokok kontraknya yaitu muslam fihi, sedangkan pada istisna masnu. Eh, Aturan dan keterangan barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Yang kedua, harga. Pada akad salam dibayar saat kontrak. Sedangkan pada akad istisna boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari. Aturan dan keterangan cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Yang subjek yang ketiga yaitu sifat kontrak. Pada akad salam mengikat secara asli atau dengan bahasa Arab tabi'i, sedangkan pada akad istisna mengikat secara ikutan atau dalam bahasa Arab tabai. Aturan dan keterangan salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna
dianggap mengikat berdasarkan pandangan para ahli fikih demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Subjek yang terakhir yaitu kontrak paralel, pada akad salam yaitu salam paralel, pada istisna yaitu istisna paralel. Aturan dan keterangannya, baik salam paralel maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Ada dua, yang pertama akad istisna dan yang kedua akad istisna paralel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Baik yang kedua, yaitu akad istisna paralel. Akad istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna. Akad istisna. Yang kedua, akad istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya, akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantungan pada istisna kedua atau antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya, dasar hukum. Selanjutnya dasar hukum yang pertama, sumber hukum akad istisna. Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi istisna sebagai kasus imjak atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan peraturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar syariah, sumber rukun dan ketentuan akad istisna. Rukun istisna ada tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau tani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan akad istisna. Yang pertama, pelaku harus cukup hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Objek akad meliputi ketentuan tentang pembayaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bayar harus diketahui dan jumlah dan bentuknya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. B. Ketentuan tentang barang, yaitu barang pesanan harus jelas spesifikasinya.
Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut: dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa membatalkannya. Next. Next. Selanjutnya, akuntansi istisna. Akuntansi untuk penjual. Perlakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal negosiasi dan biaya pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah. Jika tidak ada akad, dianggap satu akad jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produksi kontraktor akan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Yang kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang ketiga, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang. Yang keempat, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Yang kelima, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Yang keenam, jika kembali menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Yang ketujuh, penyajian pembeli menyajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. A. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. B.
Asyar istisna dalam penyelesaian. Yang ke-8, pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna. Maaf sebentar. Yang ke-8, pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan. Tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Di sini teman-teman boleh bertanya lewat eh, kolom komentar ya. Di sini kami membuka 5 penanya tercepat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.